Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen. Pasar konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Pasar konsumen ini merupakan target calon konsumen yang akan kamu targetkan dalam memasarkan produk yang akan dijual. Sedangkan perilaku pembelian konsumen adalah perilaku yang dilakukan oleh konsumen dalam membeli suatu barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya. Budaya adalah penyebab keinginan atau perilaku seseorang yang paling dasar. Tumbuh di dalam suatu masyarakat, seorang anak mempelajari nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku dari keluarga dan institusi penting lainnya. Kemudian, faktor sosial. Faktor sosial cenderung menjadi pendorong utama untuk seseorang untuk melakukan pembelian. Lingkungan pergaulan biasanya yang dapat membentuk karakter dan perilaku seseorang dalam bersikap serta mengambil keputusan. Ya, saya akan melanjutkan yang ketiga, faktor pribadi. Ada beberapa faktor yang termasuk ke dalam faktor ini. Dalam proses pengambilan keputusan seorang dalam membeli sesuatu, misalnya seperti usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, siklus ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Contohnya, apabila orang tersebut memang pada dasarnya memiliki kepribadian yang suka kepribadian yang suka berhemat, sehingga diperlukan cara khusus untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan mereka. Next. Selanjutnya, faktor psikologis. 1. Motivasi, yaitu kebutuhan yang mendorong seseorang secara kuat dalam mencari keputusan atas kebutuhan tersebut. Kedua, persepsi, yaitu proses melakukan penyeleksian, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran yang berarti tentang dunia. Yang ketiga, pembelajaran, yaitu perubahan perilaku seorang karena pengalaman yang dimiliki. Dan yang terakhir, keyakinan dan sikap, di mana keyakinan dapat diartikan sebagai pemikiran deskriptif yang dipertahankan oleh seseorang mengenai sesuatu, sedangkan sikap merupakan evaluasi perasaan dan kecenderungan yang konsisten atas suka atau tidaknya seseorang terhadap sesuatu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis perilaku keputusan pembelian. Yang pertama, perilaku pembelian kompleks. Konsumen melakukan perilaku pembelian kompleks ketika mereka sangat terlibat dalam pembelian dan merasa ada perbedaan yang signifikan antar merek. Konsumen bisa saja akan terlibat secara mendalam ketika produk tersebut beresiko, jarang dibeli, dan mahal. Biasanya, konsumen pada tipe ini akan mempelajari banyak hal tentang produk tersebut sebelum membeli. Yang kedua, perilaku pembelian pengurangan disonasi. Perilaku pembelian pengurangan disonasi terjadi ketika konsumen sangat terlibat dalam pembelian yang mahal, jarang dilakukan, atau beresiko, tetapi hanya melihat sedikit perbedaan antar merek. Contohnya, konsumen yang ingin membeli karpet memiliki keterlibatan yang tinggi karena harga mahalnya,
sehingga cenderung mencari tahu tentang barang tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh teman saya tadi, yaitu perilaku pembelian kebiasaan. Konsumen pada tipe ini biasanya yang tidak ingin dipusingkan dengan pilihan baru dan cenderung hanya akan melakukan pembelian pada brand yang telah dikenal atau dirasa cocok. Misalnya garam. Konsumen cenderung hanya pergi ke toko lalu kemudian mengambil satu brand atau merek. Hal ini biasanya terjadi karena kebiasaan, bukan karena kesetiaan terhadap brand atau merek tersebut. Perilaku pembelian mencari keragaman. Tipe yang terakhir ini merupakan tipe konsumen yang memiliki keterlibatan rendah, akan tetapi mempersepsikan adanya perbedaan merek yang signifikan. Pada tipe ini, konsumen seringkali akan beralih merek. Next. Misalnya ketika konsumen membeli kue, konsumen tipe ini terkadang memilih kue tanpa banyak pertimbangan, namun kemudian akan mengevaluasi brand atau merek kue tersebut ketika sedang mengkonsumsinya. Ada kemungkinan besar konsumen tersebut akan memilih brand lain ketika ingin membeli kue kembali karena mengalami kebosanan atau hanya sekedar untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami presentasikan dari kelompok yang beranggotakan Putri Oktavia Susanti, Riki Wahyudi, Putri Zahratul Humairah, dan Rizka Maya Said. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.